Ya, selamat malam tuh guys, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ini cuacanya agak gerah ya, panas. Makin Mencapai adem. 30-an derajat. Nang Iya, adem. kebalikannya. Kebalikannya, dok. Nah, gini, di sini tuh panas. Jadi akibatnya tuh berpengaruh pada testis ya. Berpengaruh pada testis. Akhirnya lewer-lewer tadinya. Nah, testis mengkerut tuh sih kayak di kono. Nah, Adem. ini terusan kemarin sudah meneruskan testis kemarin kan. Ya, Nek adem itu iya, susu. dari ini. Betul dok, memang Makane, betul seperti itu. iya, makane iku santri-santri sarungan gak gawe celana, ki ISIS ngono. Makane santri-santri ki Oke. sarungan gak gawe celana, dadi ISIS iku. Tapi hati-hati, Oke. kelebonan mercon sreng kok Iya kan. kalah ngono. Dicokot jangkrik tuh, ya. Dicokot jangkrik. Kelebonan mercon sreng ngono. Aduh, aduh. Oke dok, lanjut bahas testis kemarin dok. Jadi kepikiran, kalau yang bisa sih dok, bisa nggak sih dok, apa orang yang istilah transgender yang apa yang operasi kelamin itu dari mungkin dari yang dari wanita ke pria itu bisa nggak sih dikasih testis gitu dok? Mungkin dari donatur Heh? testis tuh bisa nggak sih? Oh, Dipasangnya, maksudmu transseksual, transseksual ye gini. transseksual. Oh, benar itu ya. Beda antara Nah, sebentar. Antara transgender dan transseksual itu beda ya itu. Beda. Kalau transgender itu adalah kalau transgender itu gangguan gitu ya. Gangguan. Transgender itu adalah orang yang merasa gitu. Merasa gitu ya, gitu. Merasa apa namanya salah tempat itu. Jadi salah identitas. Dia merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya gitu. Jadi kalau dia laki terus merasa perempuan dan dia merasa tidak nyaman dengan kelaki-lakiannya gitu ya itu namanya transgender. Jadi transgender itu orang merasa tidak nyaman gitu. Nah, orang yang transgender itu diberi pada dasarnya itu diajari apa mindsetnya itu dikasih tahu lo enggak apa-apa kamu apa namanya jenis kelaminmu laki-laki tapi apa penampakan atau sifat-sifat sekundernya itu feminin gitu enggak apa-apa itu lumrah itu bukan kelainan gitu. Nah kalau sudah begitu dia sudah bisa nerima ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tetap aja nggak bisa nerima, lama udah dikasih tahu, dikasih obat apa namanya supaya nggak cemas, tetap aja nggak bisa nerima, ya dioperasi. Nah, operasinya itu namanya transseksual gitu. Operasi transseksual pertama di Indonesia itu ada di Surabaya. Itu. Nah itu apa namanya Dorce itu. Dorce itu adalah operasi transseksual pertama di Indonesia itu dilakukan oleh dokter bedah profesor ya profesor apa profesor bedah plastik di Surabaya itu ono anuin ono ambulan itu itu adalah kalau yang namanya transseksual. Nah tapi kalau apa namanya yang namanya apakah bisa misalnya laki perempuan ya, perempuan yang transseksual terus kemudian diberikan atau di apa ditransplantasi ya, ditransplantasi testis itu. Jawabannya ya bisa memang gitu. Jawabannya bisa, tapi transplantasi testis itu gini loh ya. Transplantasi itu kan ada transplantasi anatomi gitu ya. Anatominya pokoknya ono loh, gandul-gandul luru itu ya. Dipegang gitu ya. Ya bisa gitu. Tapi kalau kemudian berfungsi fungsional, lah ini urusannya beda lagi gitu. Misalnya testis sebagai penghasil sperma gitu ya. Terus kemudian spermanya itu bisa
keluar atau ejakulasi lewat uretra di penis itu. Ini ceritanya beda lagi, Wim, gitu ya. Karena bukan hanya sekedar transplantasi gitu. Itu adalah fungsional gitu. Sampai sekarang belum pernah ada yang sukses gitu ya. Baik pada manusia atau pada binatang selain manusia gitu ya. Apa namanya? Transplantasi transplantasi organ Reproduksi. reproduksi dari misalkan dari laki-laki diberi apa namanya womb apa namanya uterus atau rahim atau perempuan yang diberi eh, testis itu ya. Nah, testisnya itu belum ada sampai sekarang laporan yang melaporkan yang dilaporkan dari penelitian-penelitian itu terus dia itu berfungsi misalnya ya ini perempuan yang dioperasi ini terus dia jadi menghasilkan sperma gitu ya menghasilkan sperma setiap kali orgasme ejakulasi itu ada spermanya gitu belum ada laporan gitu ya itu belum ada laporan gitu. Nah apa namanya demikian juga laki-laki yang mengalami transseksual misalnya dipasang dipasang apa namanya dipasang uterus gitu ya dipasang womb dipasang rahim gitu terus bisa hamil gitu atau bisa menstruasi lah gitu ya itu belum pernah ada catatan lagi pula yang namanya operasi transseksual selama ini itu untuk kesehatan mentalnya pasien gitu. Ya, jadi selama ini transseksual itu bukan mau mengubah laki-laki jadi enggak ini. Ini orang ini loh ya, orang ini tersiksa banget dengan jenis kelaminnya gitu. Ya wis sama dengan kalau kamu irungmu pesek, terus kamu tersiksa dengan irungmu yang pesek ya dimancungin gitu ya. Ya gitu itu. Jadi ini ya orang-orang transgender itu ya yang ya transgender memang tidak nyaman dengan apa dengan identitas gendernya itu. Nah, akhirnya ya salah satu jalan terakhir yang paling bagus ya udah dioperasi aja gitu ya. Jadi dia yang merasa tidak suka jadi laki-laki, gondal gandulnya jadi hilang. Jadi lek dhek ngoyo iku wis gak ono iku ya wis apa jenenge. Iku apa? Gak ono iku apa jenenge pipone iku. Iya, pipo London iku wis gak ono, ndak ada. Jadi dia merasa lebih nyaman gitu ya itu. Itu lebih nyaman. Nah, itu laki-laki juga gitu. Yang jadi perempuan itu dia lebih nyaman gitu. Tapi belum pernah ada operasi yang bertujuan gitu ya bertujuan untuk fungsional jadi laki-lakinya ini bisa apa namanya bisa bisa menstruasi atau terus kemudian perempuannya itu bisa menghasilkan sperma itu ya kalaupun seandainya ada yang dipasang itu sebagai aksesori Wim gitu permintaan itu ada laporan aksesori jadi dia itu cekel-cekel gue sono gondal gandule dicekeli lo ono ya iku mau ono apa jenenge ono sing donor neker mau iku donor neker ono lho lek donor pipone wis ono itu lho ya itu donor neker iku lho ya cek neker dicekel-cekel ono neker ngono lah lumayan lah ya kayak cekel-cekelan ngono Wim ya itu. Oke, sekarang lanjut Dok. Dari kemarin salah satu fungsi dari testis adalah menghasilkan testosteron, ya kan Dok ya? Iya. Nah, Mm-mm. bisa dibahas sedikit Dok, testosteron itu fungsinya apa sih, terutama Ya. bagi laki-laki? Ya, gini testosteron. Testosteron itu pada laki-laki dan perempuan itu ada. Perempuan juga punya testosteron, gitu ya, testosteron. Nah, testosteron ini yang namanya hormon testosteron ini tugas utamanya yang pertama kali testosteron itu adalah mengubah sebagian janin perempuan itu menjadi laki-laki. Ya, jadi testosteron yang mendadak banyak ini ya gitu ya. Jadi kan kita pernah diskusi ya Wim.
yang namanya sampai 8 minggu pertama gitu ya. 8 minggu pertama masa janin Homo sapiens ini ya, binatang yang namanya manusia. 8 minggu pertama semuanya perempuan. Jenis kelaminnya perempuan semua gitu ya. Ya jadi 8 minggu pertama jenis kelamin manusia itu perempuan semua gitu. Nah, terus ya, terus karena ada ada beberapa ya, kira-kira separuh memang, hampir separuh lah ya, kira-kira separuh atau separuh lebih atau separuh kurang dikit. Memang gitu, secara statistik itu. Separuh lebih dari perempuan-perempuan yang ada itu menjadi laki-laki. Menjadi laki-laki. Berubah menjadi laki-laki. Nah, pencetusnya apa? Pencetusnya ya pada umumnya ada yang namanya gen SRY, Sera Romeo Yankee itu ya, yang ada dalam kromosom Y gitu ya. Itu 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 yang apa namanya? Yang memicu gitu. Tapi tidak selalu gitu. Ya, yang namanya banjirnya testosteron yang pertama itu tidak selalu dipicu adanya gen SRY itu. Jadi ada orang yang nggak punya gen apa kromosom Y, kromosomnya XX, tapi akhirnya berubah dari perempuan jadi laki-laki gitu. Ada. Dan ada juga yang apa namanya yang punya gen SRY atau apa kromosom Y, tapi dia tetap jadi perempuan, nggak berubah jadi laki-laki gitu ya. Nah, tapi pada dua-duanya ya, ada kromosom Y atau tidak, yang mengubah jenis kelamin itu adalah diawali dengan banjirnya testosteron gitu. Di mana dalam janin itu, jadi janin itu kerendam testosteron gitu ya. Janin itu kerendam, janin yang 8 apa namanya embrio yang berusia 8 minggu tadi itu itu terendam testosteron gitu ya. Nah, ini testosteronnya itu. Jadi yang pertama, jadi pemicunya bisa pada umumnya adalah gen SRY. Tapi tidak selalu hadirnya gen SRY memicu ledakan atau banjir testosteron gitu ya. Jadi ada janin-janin dengan kromosom XX itu. Ada banjir testosteronnya itu ya. Nah, akhirnya ada kromosomnya XX tapi laki gitu. Ada juga yang kromosomnya XY tapi perempuan gitu. Jadi tidak semua XY itu laki-laki, tidak semua XX itu perempuan gitu. Ya. Nah, tapi yang sama dua-duanya ya. Jadi namanya dua-duanya entah itu dari X atau XY yang berubah jadi laki-laki, ada yang namanya rendaman testosteron. Nah, rendaman testosteron, ledakan testosteron itu diperintah oleh siapa? Diperintah oleh gen, oleh gen ya, gen-gen itu ya. Jadi kodenya itu memang awalnya itu adalah ledakan testosteron. Jadi testosteron ini mbah biangnya itu ya. Jadi kecelakaannya itu adalah kecelakaan sejarahnya itu adalah melonjaknya testosteron gitu. Ya, itu jadi diawali dari nenek moyang kita yang masih berupa apa namanya reptil gitu ya, berupa reptil itu, bahkan berupa amfibi itu. Tapi pada saat reptil itu telurnya itu laki-laki atau perempuan itu bergantung suhu sekitar telur itu. Jadi kalau suhunya berbeda itu dia netesnya itu laki-laki dan perempuan itu gara-gara suhu sekitarnya. Nah, ternyata dengan adanya perbedaan jenis kelamin pembagian ini, ada ledakan kehidupan itu ada ledakan spesiasi gitu ya. Wah, meningkat tajam gitu. Jadi ternyata ada dua jenis kelamin itu mempercepat pertumbuhan kehidupan lewat entropi gitu. Nah, itu ya. Nah,
Kenapa? Ya testosteron. Kalau ditanya kenapa testosteron, ya namanya seleksi alam, itu acak itu. Ya acak awalnya gitu. Tapi sekarang kita paham bahwa yang namanya ledakan testosteron membanjiri janin yang berusia 8 minggu itu mengubah janin itu dari perempuan menjadi laki-laki, ya. Ya itu yang terjadi. Nah, selanjutnya, karena memang di awal itu perubahan laki-laki, dari perempuan itu dikarenakan banyaknya rendaman testosteron, maka selanjutnya jenis kelamin kecelakaan ini ya, kecelakaan laki-laki itu beberapa kali memang mengalami lonjakan testosteron lagi gitu ya. Jadi yang namanya puber itu ya puber pertama itu ya umur 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 8 minggu itu puber pertama gitu. Ya. Jadi yang disebut puber itu ya tadi umur 8 minggu gitu. Nah, puber kedua nanti pada saat sekitar kalau laki-laki itu pada sekitar umur 9 sampai 9 sampai 12 itu sampai 16 itu mengalami puber. Perempuan juga demikian, hanya perbedaan puber kedua perempuan dan laki-laki itu beda gitu. Nah, sekali lagi kalau yang namanya testosteron pada laki-laki itu, nah testosteron pada laki-laki itu eh, laki-laki itu pada saat terjadi gen SRY memicu banjirnya testosteron. Testosteron ini menarik atau menarik gen-gen yang mengekspresikan kejantanan gitu. Ya itu kejantanan. Jadi ya ototnya itu jadi gede gitu ya. Terus ya ototnya itu jadi kuat, metengkel gitu ya. Terus kemudian uh, rambutnya lebih banyak di tempat-tempat yang 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 nggak seharusnya ada gitu. Kalau perempuan kan nggak ada kumisnya gitu ya, itu brewoknya gitu nggak ada gitu. Itu laki-laki yang ada. Nah, itu adalah ciri-ciri kelamin sekunder gitu ya. Ya, badannya segitiga metongkol gitu. Terus perutnya six pack gitu ya. Itu dikarenakan karena ini testosteron ini. Nah, testosteron ini di samping menarik atau mengekspresikan ciri-ciri kelamin sekunder gitu ya. Sekunder, kenapa sekunder lah ya? Yang primer tuh kan kamu punya gondal gandul ya, ono pipone metu gitu, ono knalpot cilik gitu, knalpot cilik itu, knalpot cilik terus ono gondal gandule loro. Lah itu itu adalah tanda ya gender itu ya. Brewose kanan kiri sak kilo 2 kilo ngono ya itu. Iku terus ono brewok gitu ya. Awake terus ototnya itu lebih gede gitu ya, lebih gede gitu. Ya ono. Tapi ya otot lebih gede itu bukan berarti dia lebih kuat, enggak. Memang otot lebih gede itu digunakan untuk hal-hal yang cepat tapi durasinya pendek gitu ya. Cepat tapi durasinya pendek. Tapi kalau kuat-kuatan durasi yang lama, perempuan itu lebih kuat gitu ya. Iya. Coba bayangin 9 bulan ngangkat galon. Bayangin itu. Galon digonang dindi loh. Gede loh ibu ya itu. Loh, perempuan itu kalau hamil itu berat badannya bisa naik sampai 28 kilo, 30 kilo gitu. Ya, itu berat. Ya. Kalau durasi itu dalam jangka yang panjang itu pelari maraton perempuan itu. Kalau laki-laki itu pelari sprint gitu ya. Cepat gitu. Itu adalah fungsi dari testosteron secara anatomis. Secara fisiologis atau secara fungsional gitu ya. Secara fungsional karena memang perubahan jenis kelamin dari awal itu memang didominasi oleh perubahan testosteron yang melonjak pada laki-laki, maka peran testosteron selanjutnya pada fungsi seksual itu juga bermakna gitu ya, bermakna pada puber kedua gitu. Puber kedua itu ya, pada puber kedua laki-laki sekitar umur 9 tahun sampai 12 tahun itu. Nah, itu dia mengalami
rendaman testosteron lagi itu. Ya itu. Itu betul-betul mengalami rendaman apanya? Otaknya itu. Jadi otak laki-laki itu mengalami rendaman testosteron yang kedua pada usia 9 tahun sampai 12 tahun. Ada yang sampai lambat sampai 16 tahun ya ada itu. Itu yang disebut puber. Nah, di umur-umur ini ya, dorongan untuk mencari pasangan yang berbeda jenis kelamin itu kuat-kuatnya. Kenapa? Ya tadi itu ya, memang gitu. Mencari pasangan yang berbeda jenis kelamin gitu. Ya, itu kuat-kuatnya. Itu yang namanya puber kedua gitu ya. Jadi ya memang betul bahwa yang namanya manusia itu pada umumnya mengalami 2 kali puber itu ya ada memang. Puber pertama pada saat umur 8 minggu. Puber kedua pada saat umur belasan tahun itu. Itu puber kedua. Nah, puber kedua 40 tahun, 50 tahun nggak ada itu itu. Nggak ada itu ya. Jadi puber kedua pada saat umur 40 itu nggak ada itu. Yang ada itu ya bosen aja dia itu ya. Dan itu ya nggak semua orang kayak gitu. Hanya orang-orang tertentu kayak kowe BE lo ya. BE. BE itu ya. Nah, lah aku itu mek ngomong BE kon iki apa sih. Ya. Nah, iku lek Cito koyoke gak tau puber. Lek Cito itu kayaknya gak tahu puber deh itu. Lah tugas piye? Ora tau puber jalan kira ya. Tugas ora tau puber sih. Tugas puber berapa? Ya aku lah CC anjan men gak iso digawe ukuran gitu. Aduh. Ya, itu tadi fungsi testosteron. Nah, karena fungsi testosteron itu berhubungan dengan yang namanya agresivitas gitu ya. Laki-laki ya memang perlu agresif misalnya. Mencari buruan sampai jauh gitu ya. Waduh, bayangin aja. Berminggu-minggu masuk hutan hanya untuk mencari buruan. Itu kalau udah agresif nggak bisa gitu ya. Jadi perilaku agresif itu memang diperlukan pada saat zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu ya. Lu sifat agresif itu diperlukan gitu. Diperlukan meluas cari. Kok enggak ketemu? Wah, mungkin di sana ada. Mungkin di sana ada gitu. Wah, lah itu ya itu sifatnya wedes lanang itu ya gitu. Enggak itu. Nekat lah, karena barang-barang itu ya dua dengan kemampuan ngayalnya itu ya. Bayangin aja. Kalau ada misalnya kelihatan pulau pulau di seberang sana itu, mungkin di sana itu banyak buruan. Ayo kita ke sana. Itu kalau lihat tanda-tandanya, lah sekarang mulai. Lah bayangin aja, yang namanya manusia itu nyebrang sampai yang namanya ke daratan Australia sampai ke pulau-pulau di Polinesia karena dari Asia itu. Itu kalau nggak agresif nggak bisa gitu. Terus kemudian mau mendarat di bulan kayak Neil Armstrong. Itu kalau nggak agresif nggak bisa gitu. Ya. Nah, agresivitas itu dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan gitu. Memberikan keuntungan. Tapi kalau melampaui batas yang ada adalah agitasi, gelisah gitu ya. Gelisah. Jadi testosteron tinggi itu bisa menghasilkan agitasi. Orangnya, waduh, kemerungsung lah itu ya. Gitu. Kemerungsung agitasi itu. Jadi testosteron itu memang hormon agresivitas gitu. Loh lah, perempuan kan ada juga kenapa enggak agresif? Lah ada perempuan-perempuan yang agresif kalau testosteronnya tinggi gitu. Pada umumnya perbandingan antara testosteron dan pada laki-laki itu ya, itu pada laki-laki testosteron dan estrogennya itu pada laki-laki testosteron perbandingannya lebih tinggi daripada perbandingan antara testosteron dan estrogen pada perempuan itu. Ya itu
itu yang apa namanya yang merupakan fungsi dari hormon testosteron. Nah, laki-laki yang berumur 40-an itu ya 40-an gitu. Hormon testosteron itu mendadak turun itu ya. Lah itu dia gitu ya. Testosteronnya mendadak turun dari kutu molan itu ya. Terus kemudian males dugem gitu ya. Males dugem gitu ya. Terus kemudian sobo tempat ibadah gitu ya. Terus ngomong apa yang dicari dalam hidup ini, ya itu hati-hati. Lewes ngono itu tanda-tanda testosteron turun gitu ya. Lu itu bukan insaf, itu testosteronnya aja turun gitu. Ngono nah itu pada perempuan beda lagi urusannya gitu ya. Karena pada perempuan yang sudah menopause, bahkan pada saat perimenopause itu, estrogennya yang turun. Estrogennya turun. Jadi perbandingan antara estrogen dan testosteron itu, jadi seolah-olah testosteronnya naik gitu. Jadi padahal ini estrogennya yang turun, testosteronnya tetap. Tapi perbandingannya seolah-olah testosteronnya yang naik. Makanya perempuan yang sudah perimenopause atau bahkan menopause itu udah males jadi juru damai gitu. Gak males itu. Malas jadi juru damai. Jadi perempuan-perempuan yang menopause itu sudah malas merumpi gitu. Udahlah, udah asik dengan dirinya sendiri gitu. Ya gitu, udah malas jadi. Nah, pengen jadi juru damai itu ya gitu. Kamu tak kasih tahu ya. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya lah. Itu sebetulnya dia pengen jadi juru damai. Ada orang berantem pengen aja ikut nimbrung aja itu. Nah itu yang terjadi pada testosteron gitu ya. Dan karena sekali lagi karena fungsi seks dari awal itu adalah pembagian seksualitas itu dikarenakan karena rendaman testosteron, segala hal yang berhubungan dengan organ-organ seks dan seksualitas pada manusia itu ya ada hubungannya dengan testosteron. Kalau testosteronnya turun, itu mulai males mulai males itu ya. Alah sop lah itu, alah opo ya gitu males itu mulai gak iso lah. Awalnya gue biar pandangan hidup, mulai dari pegangan hidup gitu ya. Pandangan hidup itu baru mandang nggak hidup gitu. Pegangan hidup kalau nggak dipegang nggak bisa hidup gitu. Nah itu sudah mulai lama-lama pegangan hidup ini jadi perjuangan hidup, nggak berjuang nggak bisa hidup gitu. Perjuangan hidup, suwe-suwe dari kenangan hidup, cuman tinggal kenangan. Iku. Nah, itu perbedaan paradok laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu masa subur perempuan itu terbatas gitu. Masa subur perempuan ya. Masa subur perempuan itu terbatas. Antara menarse, antara pertama kali dia menstruasi sampai dia itu menopause. Ini masa suburnya dia gitu. Sebelum itu dia nggak bisa hamil, setelah itu juga nggak bisa hamil itu. Masa suburnya. Ya, masa suburnya. Laki-laki seumur hidup itu subur gitu. Masih di dalam sudah subur, sampai mati pun masih subur. Cuma bedanya kalau perempuan tadi yang kesuburannya dia itu seumur hidup bisa melakukan aktivitas seksual kalau perempuan gitu. Lah kalau laki-laki itu melakukan aktivitas seksual itu ya mulai puber kedua sampai andropause itu. Setelah itu alah gitu ya. Ono ngono gak ngefek ngono. Itu perbedaannya. Jadi laki-laki itu subur seumur hidup tapi bisa melakukan aktivitas seksual pada bentuk. Perempuan subur dalam masa tertentu tapi dia bisa melakukan aktivitas seksual seumur hidup gitu. Ini dok, pertanyaan ringan. Tadi kan kalau bagi cowok testosteron menurun kan udah mulai insaf gitu ya. Dan pertanyaannya kalau dia malah memang menjadi malas-malasan, cuman
dia masih punya gairah tinggi itu testosteronnya turun apa enggak? Libido itu ya, libido. Ya ukurannya itu libido, Wim. Libido. Jadi gairah gitu ya. Kalau libidonya masih ada gitu, itu kemungkinan besar testosteronnya nggak masalah. Tapi kok sulit loh. Itu biasanya impotensi itu kan gitu itu karena kesehatan pembuluh darahnya gitu. Ya itu. Karena yang namanya ereksi itu perlu yang namanya pipamu itu kayak balon gitu. Tapi balon diisi darah gitu. Jadi kalau darahnya tidak bisa ke situ, ya mak kelumprik ngono ya itu. Mak cekater ngono ya itu. Nah, orang yang impotensi dengan beda ya. Jadi yang namanya impotensi dan hasrat itu beda, Wim itu. Ada yang bermau tapi nggak bisa itu ada gitu ya. Wah, delok sik jelalatan tapi gak iso yono ngono ya. Ada gitu. Kalau itu adalah gara-gara kesehatan pembuluh darahnya gitu. Nah, kesehatan pembuluh darahnya itu penting gitu. Makanya yang namanya diabetes yang membuat pembuluh darah tidak sehat, makanya orang diabetes itu ada yang mengalami impotensi itu. Nah ini yang dulu ya awal-awal tahun 70-an gitu. Waktu aku masih sekolah dokter tahun 80-an itu banyak orang-orang impoten itu diberi hormon baik itu androgen atau testosteron. Wah makin tersiksa dia itu. Gairahnya makin tinggi, tetap macet kater iya. Wah kesiksa dia. Wah terjadi agitasi, depresi, malah bunuh diri gitu ya itu. Itu jadi tapi sekarang sudah tahu lah itu ya. Bahkan pada tahun berapa ya? Awal tahun 90-an lah ya. Ada yang namanya ngaceng instan itu ada gitu ya. Ada Wim itu. Pengen ngaceng instan itu ada gitu ya. Datang lo bener datang ke klinik ngaceng disuntik terus langsung ngaceng gitu. Nah, pulang dia gitu. Jadi itu adalah klinik-klinik kejantanan waktu itu. Sebetulnya dia diinjeksi campuran antara papaverin gitu ya. Jadi karena papaverin membuat pembuluh darah jadi dilatasi gitu. Di situnya yang disuntik itu di penisnya situ disuntik gitu. Wah langsung ereksi dia gitu. Banyak itu dulu tahun 90-an klinik kejantanan itu ya itu. Banyak itu. Nah, sekarang makin lama makin tersedia obat-obatan untuk mengatasi masalah itu ya. Ya tahun 90-an akhir itu, tahun 90-an ya, tahun 90-an awal sih. Sebetulnya mulai tahun 80-an akhir mulai itulah ya kenal yang namanya Viagra gitu ya, tahun 90-an. Maka Viagra itu awalnya Viagra itu adalah obat untuk jantung gitu ya. Obat risetnya yang namanya Viagra itu dikembangkan untuk obat jantung koroner gitu. Lah, tapi efek sampingnya kok orangnya ngaceng gitu. Efek samping. Jadi akhirnya Viagra itu dijual lebih mahal. Jadi akhirnya Viagra itu tidak ada orang ini untuk jantung saya supaya sehat enggak, supaya itu. Ya itu. Nah, sekarang pilihannya makin banyak gitu ya. Tapi jangan sekali-sekali ya itu ya dikasih tahu cowok-cowok itu dikasih tahu. Jangan diagnosa sendiri ngombe obat dewe itu bahaya itu ya itu. Oh, ya gitu. Oke dok, tadi udah setelah pembahasan testosteron, sekarang pertanyaan dari teman-teman nih. Foto apa nih? Pertanyaan agak sadis nih. Lord Ryu, halo Lord. Kalau testis
pecah atau rusak karena kecelakaan, jatuh misalnya, apa yang akan terjadi pada pada dia, ada orang yang seperti itu. Ya, jadi yang namanya ya eh aku gini. Waktu aku kelas 5 itu, tapi bukan aku yang bikin, bukan aku itu. Enggak, bukan aku itu. Beneran ini ada yang apa namanya yang guyon itu ya. Sampai jatuh dari pohon kemudian eh testisnya itu harus diambil satu itu ya. Testisnya diambil satu. Ambil satu. Jadi waktu itu aku bayang tuh, ikut dijupuk sih. Jadi ya waktu itu aku juga nggak ngerti kenapa kok diambil satu gitu. Nah itu yang namanya testis yang mati, gitu ya, testis yang mati dan membusuk itu akan jadi masalah gitu ya. Makanya harus diambil. Gitu ya. Jadi kalau testisnya itu terus kemudian karena testis itu dia mendapatkan darah itu dari darahnya itu apa pembuluh darahnya itu cuma dari satu pintu gitu. Kalau itu kempuntir kejepit gitu, testisnya ini mati gitu ya. Nah, testis yang membusuk itu akan jadi persoalan, makanya diambil gitu ya, diambil. Itu beberapa kali terjadi secara spontan itu ya. Ada yang namanya torsio testis itu. Testisnya kepuntir gitu ya. Kepuntir gitu. Nah, jadi testis itu muntir itu sampai testis itu kan lonjong ya kayak apa elips gitu ya, kayak dok gitu. Doknya sampai horizontal gitu. Bentuknya ketok Wim. Kalau diperiksa itu loh, ini doknya sih kok horizontal loh gitu ya. Dan dia kesakitan gitu, kesakitan. Ini namanya torsio testis. Testisnya kepuntir gitu. Nah, kalau sudah nekrosis ya diambil testisnya itu. Kalau belum ya puntirannya dikoreksi. Kalau sudah diambil, kalau sudah busuk ya diambil gitu. Tapi ternyata si mati, loh, waduh tak sebut jenenge keperucut aku. Jebar aib ya. Aduh, keperucut. Sorry di gitu. Dia punya anak gitu. Lu anaknya akeh gitu. Anaknya banyak gitu. Jadi ya memang sebetulnya tidak mengganggu kesuburan sih gitu. Karena dia itu punya anak gitu. Jadi pada saat dia punya anak pertama tak parah nih. Kan tiba iso ya. Padahal kan pingsilan mulai hilang siji. Kok iso ya ngono. Iya. Jadi dia itu menikah muda itu. Dia menikah muda lah. Lah kok dia punya anak itu. Menikah muda. Jadi waktu aku masih mahasiswa semester 2 dia sudah punya anak satu. Tak parah nih. Gitu. Waduh, tak parah nih itu. Loh, kan gak bisa dua anak ngono. Ini Saking penasarannya dok tapi ya saking penasaran. tapi ya setelah melihat banyak kejadian, banyak kasus itu ternyata orang-orang yang torsio testis itu ya itu ya enggak terpengaruh kesuburannya gitu ya. Ya juga enggak jadi impoten juga enggak gitu ya. Enggak. Jadi kalau pertanyaannya kalau testisnya itu diambil gitu ya. Gitu ya. Nah itu ya paling-paling kayak orang dikebiri gitu loh ya gitu. Ya dikebiri. Ya dikebiri. Dikebiri itu gini loh ya. Dikebiri dengan yang namanya vasektomi itu beda gitu ya. Vasektomi itu beda ya. Vasektomi itu kan cuman vas deferen. Vas deferen itu adalah saluran gitu. Dari nekermu itu menuju pipomu itu ya, saluran tempat menyalurkan yang namanya sperma gitu ya. Sperma itu. Itu apa namanya? Itu yang terjadi gitu. Jadi testisnya masih berfungsi, spermanya masih berproduksi,
tapi tidak bisa terbuang keluar gitu, diikat gitu ya, ditutup, itu yang namanya vasektomi gitu. Loh, kalau apakah masih bisa ejakulasi? Loh, bisa, yang namanya ejakulat atau semen, cairan yang muncrat crot itu kalau pada saat yang namanya apa? Yang namanya ejakulasi itu bukan hanya sperma, spermanya cuma sedikit itu. Yang banyak itu adalah dari cairan prostat. Terus ada yang namanya dari glandula apa namanya semikula apa vesikula seminalis. Ada lagi glandula Kuperi gitu ya. Jadi di sepanjang sepanjang mulai apa namanya keluar dari testis itu, vas deferens itu banyak kelenjar yang menghasilkan cairan, cairan prostat, cairan dari glandula vesikula seminalis, terus yang paling di ujung sekali dekat dengan kepala penis itu ada yang namanya glandula Kuperi, Cooper gland itu. Itu menghasilkan cairan gitu ya. Nah, ditambah dengan sperma. Jadi cairan muncrat itu bukan hanya sperma itu. Itu tadi dari glandula prostat, vesikula seminalis sama Kuperi gland atau glandula Kuperi itu menjadi ejakulat. Jadi kalau di yang diikat itu cuman pas deferennya dia masih bisa ejakulasi, itu masih bisa, nggak ada masalah. Nah, yang namanya kebiri itu diambil beneran itu, diambil itu, nekermu loro-loro dijopo itu ya. Ya, itu terjadi yang banyak adalah pada apa namanya taikam atau itu apa namanya kasim itu ya, perwira-perwira kebiri itu ya. Jadi pejabat-pejabat kebiri. Jadi petugas-petugas di istananya Kaisar Cina itu dikebiri gitu ya, dikebiri. Supaya apa? Supaya agar nggak makan tanduran gitu ya, itu supaya supaya dia menjaga keputren gitu ya. Itu dia nggak makan tandurannya. Lah tapi ternyata banyak yang gagal itu. Bukan banyaknya itu ya bukan lebih dari 50% enggak itu. Sekitar 10% perwira-perwira apa namanya pejabat-pejabat yang dikebiri ini masih bisa ereksi dia gitu. Gitu ya itu. Itu ada. Itu namanya taikam atau sida-sida atau kasim ya. Kasim itu adalah dikebiri. Laki-laki yang dikebiri terus kemudian dijadikan apa namanya dijadikan penjaga istana. Tapi ya yang namanya dikebiri itu bukan lantas terus kemudian dia itu apa namanya hasrat apa namanya hasrat agresinya itu hilang. Enggak ada, tetap ada. Contohnya orang dikebiri kasim ya, taikam atau perwi atau apa namanya pejabat yang dikebiri terus kemudian jadi top, namanya Cheng Ho itu Cheng Ho itu Kasim itu ya itu. Loh dia itu agresif loh, bisa sampai loh Cheng Ho itu sampai ke sebelum ke selatan, sebelum sampai ke mana dia. Jadi Cheng Ho itu mendarat pertama kali di Welahan dulu, di Welahan Kudus itu mendarat pertama. Mendarat kedua di Cirebon. Yang ke Semarang itu baru mendarat ketiga itu. Ya itu mendarat ketiga. Loh itu dia sebelum ke Jawa dia itu ke mana? Ke Jazirah Arab. Tugasnya itu adalah mengejar pangeran yang melarikan diri. Jadi dia itu mengejar pangeran itu. Bukan menyebarkan agama. Dia tuh mau mengejar pangeran gitu. Dia itu ditugasi kaisar ngejar pangeran gitu. Ya, gitu. Itu adalah itu salah satu bentuknya bahwa yang namanya orang dikebiri itu tidak lantas agresinya itu hilang, enggak gitu ya. Enggak itu. Itu ya itu. Oke dok, lanjut. Mana lagi? Nah, ini tadi udah dibahas ya. Kalau
dari laki pengen jadi perempuan lalu transseksual bisa match gak dok? Tadi udah dibahas ya. Nggak bisa ya, belum Tadi bisa, udah belum dibahas, tadi belum udah belum dibahas. ada ya. Sampai sekarang Untuk belum saat ada ini belum. laporan, Hmm. belum ada laporan. Hmm. Dok, apa benar rambut rontok gara-gara sering mastur? Nih, kon niku sakjane makanya kalau masturbasi itu nggak usah dijambak-jambak, itu jambinya brodol ya itu. Loh, masturbasi itu ya pakai sabun lah, apa mbok jambak-jambak yang brodol kabeh lah ngono ya. Iki sakjane kon niku sakjane apa namanya niat masturbasi apa waxing gitu. Sebetulnya itu masturbasi apa jabuti jambi gitu loh ya. Makanya kalau masturbasi itu yang genah gitu. Itu loh, Pak Mem tanya caranya yang bagus gimana gitu. Itu biasanya dulu istilahnya itu Tante Rosa, ya. Tangan tengen karo sabun, Tante Rosa gitu. dulu namanya pacaran anu Tante Rosa, siapa? Tangan tengen karo sabun gitu. Oke, udah pasti kan kemarin ya ada bahas apa itu testosteron dan kerontokan rambut, maksudnya mungkin dia bahasnya itu mungkin loh ya. Ya gini loh, gini. Sebetulnya yang namanya apa namanya itu berhubungan bukan dengan testosteron tapi dengan androgen gitu ya, dengan androgen. Ya. Kalau androgennya tinggi itu cenderung yang namanya rambutnya itu gampang botak gitu ya gitu. Itu gampang botak gitu ya. Jadi orang-orang itu biasanya nah yang apa namanya yang bukan testosteron tapi androgen gitu. Jadi ya androgen jadi orang botak itu rambutnya rontok gitu. Biasanya androgennya berhubungan dengan androgen yang tinggi. Meskipun itu bukan satu-satunya gitu. Tapi yang namanya masturbasi atau onani itu tidak ada lah dengan kerontokan rambut itu. Loh sebetulnya kamu tuh onani apa jamban-jamban rambut? Apa sih? Perlu dipertanyakan dengan jelas. Itu yang brodol rambut bawah apa rambut atas itu. Rambut atas tuh Bu, rambut atas. Rambut atas. Kan itu loh, masa sajane itu niat apa sih? Makanya masturbasilah dengan cara baik dan benar gitu. Ya kan nanti pikiran gini dok, masturbasi sama hubungan seks dengan istrinya lah, dengan yang sah kan dia sama-sama mengeluarkan ya, logikanya kan kalau sama-sama mengeluarkan berarti seks dengan istrinya juga menyebabkan logikanya kan gimana? iku sing jenenge moral iku nggak masuk, nggak rasional ngono lah ya gitu. Ono maneh biyen iku koncoku waktu SMA iku ngandani. Orang kalau sekali masturbasi itu ada ribuan sel otaknya mati lah. Perasaanmu kan lelek onani sedina ping 4 ngono ya. Setahun lah otakmu entek ngono goblok ya mikir ya. Bayangin aja aku SMA itu ada yang itu kamu kalau onani itu sel otakmu itu sekali onani ribuan yang mati. Loh, lah kalau kemudian onaninya sehari sekali setahun lah entek otake. Ya apa sih ngono. Lagi pula itu loh ya. Itu kamu dengan tanganmu sendiri atau tangannya orang lain kan ya sama gitu. Ya tangan dan mulut ya sama gitu loh ya gitu. Mulut bawah atau mulut atas ya sama juga gitu. Logikanya kok gitu. Ya dok, lanjut dok lah. Dan. Ya utek ya gak sore generasi ngawur iku. Lah perasaanmu utek. Lah kon niku utek apa buntut cecek. Iku lho ono sing ngomong utek kan bisa regenerasi. Sel otak itu kalau mati itu tidak ada yang bisa regenerasi gitu ya ini. Ono mau iku di apa ada gitu. Itu enggak ada gitu. Lah perasaanmu apa sel otakmu kayak buntut cecek ngono ya. Oh nih tim bubur diinjek tadi. Tim bubur diinjek. Pantesan ya.
Arek-arek iku, jemaahmu gendeng kok jane ini. Jemaah kowe mu gendeng kabeh wae. Jamaahmu dok, jamaahmu. Aku kan sebagai host. Oke. Ya wis pokoke wis grupe kowe paling gendeng. Kon iku Wem ya. Kon tak bully aku. Meneh. Gua ambek wong akeh ngono. Ya iku sing biyen sing iku lho nang apa jenenge? Oh, Sing kena imbasi pas. Bowo iku damar. Ya. Damar. Dan. Nah, ini dok. Lucu dok. Apa? Dok, saat kelamaan duduk sambil kaki di atas meja. Bayangin sih, saat kelamaan duduk kaki di atas meja. Oke. Kok testisnya kebas? Itu bahaya gak dok? Lho saya tak lala kebas iku lho kene apa kejepit apa ya apa? Arek iki aneh-aneh arek iki. Aku ya biasa ngono tapi gak tau rek kebas rek ngono. Sakjane kon iku gawe celana ngapret paling celanamu ya ngono. Ya gak apa lah gitu ya. Iki aneh-aneh pertanyaan iki ya. Saat kelamaan duduk sambil kaki di atas meja tesnya kebas. Berarti ku celanamu kekencengan itu. Wes gak katokan pisan ae wis cek ketok gak apa-apa ya ngono. Masa ono ndok gringgingen iki lho. Iki ajaib arek iki ngono. Ya gak lah ya ngono. Ono ndoke gringgingen itu. Tapi kan lek ngono ya, kalau gitu lain kali kalau jigang wis gak usah katokan ngono wis ketok ngono ya. Ya iku ngono. Iya. Ya iku sing padha ambek iku ya. Ya bener iku sing kata tuku ciu sak botole iku ngono. Tuku ciu sak botole, bapakku turu ketok kon jobo. Malah pantun. Lah ya iki ana ndok gringgingen iki lho arek iki. Katokmu gantian sing apik. Oh, ngono. Apa itu? Kenapa pada sebagian pria skrotumnya ditumbuhi jembut, Ya. bahkan meluas sampai bener, ke anus. Fungsinya apa dok? Lah perempuan loh, gini itu dalam sejarah evolusi, rambut itu menjadi barier juga gitu. Barier gitu. Jadi yang namanya bayangin aja ya sama semua binatang kan gitu. Yang namanya rambut itu. Ya rambut, bukan bulu loh ya. Yang punya bulu itu bangsa burung. Apes. Itu iya kalau mamalia itu rambut. Nah, rambut di sekitar apa namanya? Nah, ini jarene kowe kalau di sekitar kemaluan namanya jembut, kalau sampai ke yang namanya silit kan namanya anus, namanya gables ya ngono. Tadi itu bukan jembut, itu gables. Bedakan antara jembut dengan gables. Ya itu harus berbeda itu. Itu mesti nggak tahu bedanya. Apa bedanya jembut sama gables? Lah itu kowe yang tahu gitu. Aku lagi ngerti iki. Baru tahu sekarang aku tuh. Itu ya. Itu pada tujuannya adalah untuk barier. Jadi rambut itu untuk seperti rambut yang ada di hidung gitu ya. Itu untuk barier. Jadi kalau kotoran itu keluar itu udahlah di situ dibersihkan, paling ya digosok-gosok notok gitu. Nah, itu supaya tidak mengganggu kesehatannya gitu. Loh itu sejak ya lah kamu kira perempuan nggak punya gables ya punya gitu. Ada gitu. Tapi ya memang beda-beda. Ono sing gembel, ono sing enggak ngono ya. Beda-beda itu. Ya yang namanya rambut di sekitar kemaluan tuh kayak alis, ada yang nggak ada juga itu. Ada yang gembel gitu. Nah terus apa hubungannya? Apa ada hubungannya yang bawa gembel sama alis gembel ya, gitu ya? Aku tahu meneliti Wem. Hasilnya gimana dok? Hasilnya gimana? Hasil penelitiannya gimana? Apakah alis yang tebal ini tebal juga?
Jadi iku wis iku arek kedokteran nek nganggur iku ya. Sampai ayo nggak penelitian apa? Hubungan antara alis gembel dengan apa dengan pubes yang gembel. Di data. Apa gendeng. Jadi yang Iku disurvei biar jujur, dok. Yang disurvei jujur berarti. Yang iya, bukan. Kita itu waktu itu kan koas atau koskap ya. Koskap di waktu itu di bagian poli KB itu. Poli keluarga berencana. Wakeh pas ini. Nah, di poli keluarga berencana tahun 80 itu semua perempuan itu harus dilakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam kita masukkan. Zaman segitu tuh belum ada yang namanya USG, jadi ya kita mengandalkan pemeriksaan dalam. Saking bosennya Wim, puasanya wakil ratusan tiap hari. Coba saya anggai hiburan ya apa itu? Ayo kita anggai penelitian gitu. Apa hubungannya antara alis dengan pubes? itu apa namanya penelitian nganggur ya gitu itu. Ya piye, gimana hasilnya? Ada hubungannya nggak? Apa? Ada hasilnya nggak berarti? Ada perbedaan yang bermakna. Ada korelasi, Win. Ada korelasi, bukan sebab akibat loh, Win. Korelasi itu. Oh korelasi, oke. Korelasi. Ya, korelasi, oke korelasi. Antara alis yang gembel dengan pubes yang gembel gitu. Berarti ada dok, kalau korelasinya ini gebel gitu, korelasinya gitu, bener? Enggak bisa gitu, Win. Tapi ini kan hanya terjadi di satu center gitu. Nggak bisa berlaku umum. Mungkin di rumah sakit lain beda gitu. Itu kan terjadi di rumah sakit Karangmenjangan tahun 80. Disebut PKB tempat letaknya Ya kan? ya iya itu kan belum tentu nanti orang Jawa sama orang Bali mungkin beda, sama orang Kalimantan mungkin beda. Dan kemarin itu juga, waktu itu memang orang gendeng anak-anak mahasiswa kok ya itu tidak dibedakan itu. Jadi ini akhirnya ya ini penelitiannya kasar ini itu ya, variabel-variabelnya tidak dikendalikan ya itu. Itu kita taunya ya belakangan. Itu jadi sebetulnya bukan kayak penelitian, itu survei aja. Itu survei. Survei membuktikan tetot. Wem. Kon mau Ya. mulai ini jam. Ya, oke. Saya kesong. Oke. Ya. Terima kasih dokter malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.